Cerita berawal pada suasana malam yang sunyi di stasiun kereta bawah tanah Okso, Korea Selatan. Terlihat seorang pemuda tampak duduk sendiri di bangku menunggu jadwal kedatangan kereta terakhir, dan suasana di situ sangatlah sepi. Hanya terdengar suara langkah kaki yang sesekali menggema di lorong panjang stasiun. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan seorang wanita aneh yang jalannya terhuyung-huyung seperti sedang mabok. Rambutnya kusut menutupi wajahnya, tubuhnya tampak lemas, seolah sedang berjuang untuk tetap berdiri. Si pemuda hanya menatap sekilas, lalu mencoba mengabaikannya, dan beberapa menit kemudian pintu otomatis stasiun mulai terbuka. Pemuda itu melangkah pelan mendekat, tapi entah apa yang dilihatnya, tubuhnya tiba-tiba mendadak kaku, pandangannya kosong hingga akhirnya ia nekat menjepitkan kepalanya sendiri di pintu stasiun yang sedang menutup dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. 그래서 술은 적당히 마셔야 한다니까. 뭐야? Singkat cerita, 1 bulan kemudian, kisah akan berfokus pada seorang jurnalis muda bernama Yong yang bekerja di situs berita Korea, di mana pada saat itu Yong sedang dipanggil bosnya untuk mendapat teguran keras karena semalam ia mempublikasikan berita sensasional tentang seorang waria di stasiun lengkap dengan foto yang diambil tanpa izin. Gara-gara berita itu, pihak redaksi dituntut untuk membayar denda 5 juta won, kecuali Yong bisa segera mengganti dengan artikel baru yang lebih heboh dan menarik perhatian publik. 피해자는 당시 만취상 강제로 아우팅 당한 게 이 일의 본질이라고요. 어떡할래요? 얼만데요? 5천. 네. 너 집에 돈 좀 있어? 큰 돈이다, 그지? 합의금 낼 돈 있냐고? 네가 싼 똥, 네가 튀으라고. Merasa terdesak, malam itu juga Yong pergi ke stasiun Okso, lokasi insiden pria yang bundir tadi, untuk mencari sumber berita di sana. Di stasiun itu ia bertemu dengan 2 orang temannya yang bernama Wong dan juga Lee yang kebetulan bekerja sebagai petugas stasiun, di mana keduanya juga merupakan saksi mata dari serangkaian insiden misterius yang baru-baru ini terjadi di sana. Won lalu menyarankan agar Yong mewawancarai seorang pria bernama Kim, di mana Kim adalah seorang petugas pemakaman yang konon katanya pernah menyaksikan kejadian menyeramkan di stasiun itu. Dari Kim terungkaplah fakta yang sangat amat mengerikan, di mana sejak pertama kali ia bekerja di sini, Kim sering melihat penampakan hantu. Bahkan ia kerap melihat sosok anak kecil dengan nama yang aneh, yaitu angka 1211. 야 채영아, 여자라며. 근데 왜 남자야? 야 남자래? 그럼 넌? 새로운 아이템 찾아봐야지. 아 누나 그거 자살 말고 다른 거 또 있어요? 뭘 봤는데? 염습사도 옥수역 괴담 하나 나올 것 같지 않아요? 무속에 관심이 많으신가 봐요. 어제 사고 현장에서요. 어린애를 보셨... 이름이 뭐야? 너 왜 여기 있어? 그게 네 이름이야? 1211? 자기 이름이라고 말했다고요? Keesokan harinya, Yong meminta bantuan Won untuk memperoleh rekaman CCTV stasiun. Won pun diam-diam masuk ke dalam ruang kontrol lalu menyalin file video yang dimaksud. Namun ketika keluar dari ruangan itu, Won tidak sengaja berpapasan dengan seorang masinis berwajah aneh. Padahal pada jam tersebut seharusnya semua masinis sudah pulang. Won kemudian menceritakan hal itu kepada Yong, dan bukannya takut, Yong malah semakin tertarik. Ia ingin menjadikan masinis itu sebagai narasumber eksklusif. Lalu pada keesokan malamnya, Yong kembali ke stasiun dan berhasil menemukan masinis yang dimaksud. Tapi kali ini masinis itu tidak sendirian. Dia tampak bersama wanita aneh yang muncul di awal cerita. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, tanpa disadari masinis itu tampak sedang menggendong sosok anak kecil yang terlihat sangat menyeramkan. 왜 계속 여기 계신 건가요? 떨어지지가 않아. 저건 말이야. Yong mencoba mendekati dan mulai mewawancarai masinis itu dengan suara berat. Masinis itu bercerita bahwa dia sering melihat sosok misterius, namun ia menyebutnya dengan angka lain, yaitu 0319. Singkat cerita, besok malamnya Yong terlihat sangat amat gembira karena artikel yang ia terbitkan langsung viral di media. Bahkan tim redaksi mengadakan pesta kecil untuk merayakan kesuksesannya. 드디어 단기 30만 돌파한 기자가 나왔습니다. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.
Tiba-tiba bos redaksi masuk dengan wajah yang sangat terlihat tegang. Dia membawa kabar yang mengejutkan. Ternyata masinis yang diwawancarai Yong ditemukan tewas bundir beberapa jam sebelumnya, di mana artinya semalam Yong tidak sedang berbicara dengan manusia, melainkan dengan sosok hantu. Berita yang awalnya dianggap prestasi kini justru menjatuhkan karirnya. Alih-alih dipuji, Yong malah disarankan untuk mengundurkan diri karena tulisannya dianggap tidak masuk akal dan merusak reputasi kantor. Namun di tengah keputusasaannya, Yong kedatangan seorang wanita bernama Taisi yang merupakan adik dari pria yang menjadi korban di stasiun. Taisi menjelaskan bahwa stasiun Oksu dibangun di atas bekas galian sumur tua dan menurutnya kakaknya tewas karena mencoba mencari tahu tentang keberadaan sumur tersebut. Bahkan ayah mereka pun meregang nyawa di tempat yang sama setelah berusaha mengungkap letak sumur tersebut. 사실은 저희 아빠가 옥수역에서 돌아가셨거든요. 무언가를 기억하려고만 하면 그때마다 우물이 보여. 우리 오빠가 우물을 찾으려고 했던 게 Mendengar cerita ini, Yong kembali bersemangat dan melaporkan temuan itu ke bosnya. Meskipun awalnya ragu, bos redaksi akhirnya memberikan kesempatan lagi karena cerita Taisi terdengar sangat masuk akal dan berpotensi menarik perhatian publik. Lalu pada malam harinya, Yong bersama Won kembali menemui Kim. Dari mulut Kim mereka mendapat fakta baru yang lebih menyeramkan, di mana setiap korban yang meninggal di stasiun selalu ditemukan bekas cakaran misterius di tubuhnya, termasuk mayat sang masinis. Dan menurut Kim, cakaran itu adalah tanda dari sebuah kutukan. Dan lebih ngerinya lagi, tubuh Kim sendiri sudah mulai menunjukkan gejala yang sama. Sementara itu di tempat lain, Taisi sedang memeriksa berkas peninggalan kakaknya. Di sana dia menemukan sebuah buku kecil penuh dengan angka-angka. Salah satu catatan membuatnya teringat pada tata letak sumur tua yang ia yakini masih tersembunyi di bawah stasiun. Dan ketika sedang menatap foto lama bersama ayahnya di depan panti asuhan, tiba-tiba terdengar suara gaib memanggilnya dengan samar, di mana suara itu berulang-ulang menyebut angka 1001. Di keesokan harinya, artikel terbaru yang kembali menjadi trending di Korea. Pengunjung situs membludak hingga jutaan hanya dalam satu hari. Perusahaan redaksi pun meraup keuntungan besar dan bosnya terlihat sangat amat puas. Tapi di dalam hati, Yong merasa khawatir. Dia takut berita ini justru membuka pintu malapetaka yang lebih besar, di mana niatnya ingin menyelidiki lebih dalam masa lalu stasiun Oksu berdasarkan informasi dari Taisi. Namun bosnya tiba-tiba melarang keras. Dia beralasan bahwa Taisi bukanlah sumber yang bisa dipercaya, bahkan menuding gadis itu memiliki gangguan mental, dan jika berita dari Taisi dipublikasikan, reputasi redaksi bisa runtuh seketika. Larangan itu membuat Yong ragu, tapi perasaan dalam hatinya berkata bahwa rahasia stasiun Oksu belum sepenuhnya terungkap, dan semakin ia mendekat, semakin besar pula bayangan kutukan yang mengintai. 오늘 아침 기사 벌써 100만이 찍었어! 오, 야, 좋아요가 벌써 10만 개가 넘었어. 그분 동생분을 만나봤는데요. 알아보니까 정신병원 들락거린다는데 그건 좋고 다른 거. Pada malam itu giliran Lee yang datang untuk menggantikan shift kerja Won di stasiun Oksu. Lalu saat mereka berpapasan, Lee tiba-tiba memperlihatkan bekas luka cakaran di bagian tubuhnya. Won pun sangat amat terkejut melihat itu. Namun ia menduga bahwa luka itu mungkin akibat kebiasaan Lee yang sering iseng ikut-ikutan, bahkan sering membagikan foto-foto aneh berupa angka misterius di internet. Lalu pada tengah malam saat Lee berjaga sendirian, dia mendengar suara aneh dari dalam toilet stasiun, di mana pada awalnya hanya samar seperti langkah kaki kecil dan suara ketukan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, dia memberanikan diri untuk mengeceknya. Namun begitu pintu toilet terbuka, sosok mengerikan muncul di hadapannya, dan seketika itu juga jeritan Lee menggema di dalam stasiun sebelum akhirnya tubuhnya terbujur kaku menjadi korban berikutnya. 아니 손톱 자국 뭐냐고. 몰라, 그냥 생겼어요. 안에 누구 계시면 말씀 좀 해주세요. 저기요.
Di keesokan harinya, Yong yang hendak menghadiri upacara pemakaman Lee, tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata itu telepon dari Won. Won meminta Yong untuk segera menemuinya. Lalu pada saat mereka bertemu, Won mengaku bahwa 2 hari yang lalu dia juga pernah berjumpa dengan sosok anak kecil misterius. Anak itu memperlihatkan angka 0816 dan sejak saat itu tubuh Won pun mulai dipenuhi dengan luka bekas cakaran. Won menyadari ini adalah tanda bahwa ia akan segera menjadi korban berikutnya. Merasa putus asa, Won bercerita bahwa tanpa sadar ia sempat menyebutkan angka-angka yang ditujukan oleh anak kecil itu, dan sejak kejadian itu, setiap malam ia bermimpi dihantui oleh anak-anak misterius yang menyeretnya menuju sebuah sumur tua. Bahkan dalam mimpi itu sosok Lee yang sudah mati pun muncul kembali dan mencoba mencekiknya. 나영아. 5톱 자국이 난 후에 죽었어. 나도 곧 그렇게 되겠지? Mendengar pengakuan mengerikan itu, Yong segera mengajak Won menemui Taisi, di mana Taisi membuka rahasia besar. Angka-angka yang muncul selama ini bukanlah angka sembarangan, itu adalah nomor urut anak-anak yang masuk ke dalam panti asuhan, sekaligus tanggal dan menit saat sejumlah uang pembayaran dikirimkan oleh ayahnya. Taisi bahkan memperlihatkan sebuah rekaman video lama, di mana saat ayahnya sendiri sedang melakukan penelusuran tentang sumber misterius di bawah stasiun Oksu. Dari rekaman itulah Yong dan Won menemukan sebuah petunjuk tentang letak sumur tua yang selama ini menjadi kunci rahasia. Mereka pun segera berangkat ke lokasi sambil mendokumentasikan perjalanan itu sebagai bukti. Namun saat kamera menyala, fokus lensanya tiba-tiba bergetar tidak stabil, seolah ada sesuatu yang ikut terekam di balik kegelapan lorong stasiun. 여기 동영상이 있네요. 이제 저쪽으로 쭉 가면 옛날에 공사하던 터널이 나옵니다. 아, 찾았다. 드디어 찾았어. 카메라 있어. 앉아서 가. 가자. 나도 혹시 몰라서 찍어두려고. 앞에 뭐가 있어. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah lorong tersembunyi dan di sanalah mereka menemukan sebuah sumur tua yang sama persis dengan rekaman video peninggalan ayah Taisi. Karena penasaran, mereka pun mulai menggali sekitar sumur itu. Namun tak lama kemudian udara berubah menjadi dingin dan perlahan muncullah sosok anak-anak kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan. 이 애들은 어쩌다가. Suara ratapan memenuhi lorong sebelum akhirnya anak-anak itu menyampaikan pesan mengerikan yang berbunyi, "Kami ingin masa lalu kami dipublikasikan agar semua orang tahu kebenarannya." Di keesokan harinya, Yong kembali dipanggil bosnya. Dia membawa laporan tentang misteri stasiun Oksu, berharap bisa mengungkap kebenaran lewat medianya, namun bukannya mendukung. Sang bos malah marah. Bos redaksi melarang keras Yong menulis soal sumur itu, bahkan ia mengancam akan memecat Yong seketika, dan alasannya sangat mengejutkan, di mana larangan membahas misteri stasiun Oksu ternyata sudah ada sejak generasi redaksi sebelumnya, seolah ada kekuatan besar yang sengaja menutupi rahasia kelam itu. Sementara itu kondisi Won semakin memburuk akibat kutukan, namun berbeda dengan Kim yang tampak santai menghadapi semua ini, di mana luka cakaranya justru mulai sembuh. Dan ketika Yong bertanya caranya, Kim menjawab dengan dingin, untuk melepaskan kutukan itu cukup buat orang lain menyebut angka-angka itu. Ternyata Kim sudah melakukannya kepada Taisi karena baginya gadis itu lebih pantas menanggung beban karena keluarganya sendiri yang menjadi dalang dari tragedi ini. Di waktu yang sama Taisi mendatangi Yong dengan wajah yang pucat. Dia akhirnya mengingat semua kejadian 30 tahun yang lalu, di mana saat Taisi masih kecil, dia bersama kakaknya dan ratusan anak lain dimasukkan ke dalam sumur oleh ayahnya. Taisi sendiri adalah pemilik angka 1001, sementara kakaknya pemilik angka 1211. Anak-anak lain sempat memohon agar nama mereka juga dipanggil, namun sebelum itu terjadi, ayahnya dengan cepat menimbun sumur tersebut, mengubur semua anak hidup-hidup demi menghapus bukti kejahatannya. Taisi memperlihatkan sebuah buku catatan milik ayahnya yang berisi daftar operasi ilegal. Dari sanalah terungkap bahwa ayah Taisi ini sebenarnya adalah seorang penjual organ manusia yang menutupi praktik keji itu dengan dalih panti asuhan. Dan ketika kabar pemeriksaan pemerintah muncul, dia memilih menimbun anak-anak itu di dalam sumur sebagai bukti yang harus dilenyapkan. 오늘 민방위 대피 훈련 하는 날이랬지. 1001 너만 올라와.
올라가서 내 이름 불러달라 그래? Di keesokan paginya, Yong terbangun oleh suara telepon dari nomor asing dan sebelum menjawab, matanya sempat membaca 4 digit terakhir nomor itu dan alangkah terkejutnya ia ketika menyadari itu adalah angka kutukan. Ternyata Wonla yang sengaja menelponnya dengan tujuan mentransfer kutukan itu ke dalam tubuh Yong. Dan benar saja, sesaat setelah panggilan itu, tanda cakaran mulai muncul di dalam tubuh Yong. Namun Yong tidak menyerah, dia melihat kutukan ini sebagai kesempatan, lalu segera berangkat ke kantornya membawa surat pengunduran diri. Di hadapan bosnya dia berkata, "Saya akan berhenti bekerja dengan satu syarat, yaitu bacalah angka-angka ini terlebih dahulu." Bosnya yang memang sejak awal ingin menyingkirkan Yong tanpa curiga langsung membacakan deretan angka yang tertulis di kertas. Ia bahkan tersenyum puas karena merasa berhasil membungkam anak buahnya. Namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah menjadi panik, di mana bekas cakaran kutukan mulai muncul di tangannya, berpindah dari tubuh Yong ke tubuh bosnya dalam hitungan detik. Dan kini giliran bosnya yang harus menanggung kutukan mengerikan itu. Dan film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat amat mengerikan, bukan? Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.